Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat serta seluruh penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada hari ini adalah mengenai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17/23 tentang kesehatan. Kalau kita memperhatikan kepentingan remaja, generasi muda, the coming generation, itu harus berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membuat peraturan itu. Karena yang namanya generasi itu yang baru dewasa, itu masih labil. Jadi kalau disuguhkan, diberikan sesuatu yang membingungkan, mereka akan mengambil kesimpulan tersendiri, kesimpulannya itu karena belum matang, belum berpikir secara dewasa. Jadi kita hati-hati ya. Oh iya, saya pemimpin negara, tidak bisa begitu. Negara demokrasi tidak boleh melakukan sesuatu keputusan melanggar Pancasila dan Undang Dasar 45. Itu sumpah yang disampaikan dalam menerima suatu jabatan. Ya, tidak boleh sembarangan melanggar sumpah itu. Sangat berbahaya. Kalau sumpah seorang pejabat disumpah dengan kitab suci ya, kemudian dilanggarnya, ini bahaya. Karena tanggung jawab seorang pemimpin itu terhadap Allah yang Maha Segalanya dan tanggung jawab terhadap manusia. Kedua itu tanggung jawab itu harus. Maka peraturan pemerintah nomor 28/2024 ini adalah sangat menyimpang dari pembinaan generasi ke depan. Ya, dengan menyediakan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Ini namanya pencuri. Orang yang tak tahu pencuri diajari ilmu mencuri, pasti jadi pencuri dia. Dia akan mencoba, ilmunya itu akan dicobanya. Itu manusia suka mencoba apa yang dia tahu. Apalagi anak-anak, dia akan mencontoh apa yang dia lihat, apa yang dia tahu. Maka kita harus memberikan pembinaan-pembinaan yang membawa kebaikan ya ke depannya, bukan hanya hari ini. Ini melibatkan adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, tokoh ormas, supaya dibahas dulu baru dibuat peraturan. Jadi jangan membuat peraturan itu menurut kita, menurut pemikiran kita, tapi berdampak ini negatif. Kita harus dipikirkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, bagi generasi ini melanggar nilai-nilai agama. Ya, kenapa melanggar nilai agama? Karena agama mengajarkan yang baik-baik. Ya, dalam hadis Rasulullah disebutkan begini: berikanlah nama yang baik pada anakmu. Min haqqil walidi ala waladi ayyusina ismahu.
wa yusina adabahu. Di antara banyak kewajiban seorang orang tua kepada anaknya, yaitu memberikan, menabalkan nama yang baik kepada putra-putrinya. Satu. Yang kedua, memberikan pendidikan yang berakhlak. Pendidikan yang membawa nilai-nilai kebaikan bagi anak itu. Jadi jangan salah memberikan pendidikan yang salah, itu menjadi fatal. Ya, karena generasi ini adalah penerus bangsa ke depan. Jadi jangan salah memberikan pembekalan-pembekalan. Nah, tidak ada nilai-nilai positifnya, ini hindari. Makanya sesuatu peraturan-peraturan memberikan alat kontrasepsi kepada pelajar dan remaja ini melanggar nilai-nilai moral dan agama. Sedangkan kita tidak memberikan kontrasepsi, sudah banyak korban. Dalam data yang ada kita perhatikan, data hari ini yang namanya pelanggaran pergaulan, namanya zina, itu sebanyak 24.049 anak sudah terlibat. Ini yang tercatat di Badan BKKBN. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat fatal. Ya, untuk dicegah. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati sesuatu kamu berzina, yang membuat kamu berzina. Mendekatinya tidak boleh. Kenapa? Kalau perzinahan ini terjadi, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Perzinahan itu adalah perbuatan sangat tercela dan jalan sangat terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencemarkan keturunan manusia. Maka ini harus ya dipikirkan supaya dapat dihapus untuk kedepannya, karena ini masalah melanggar moral dan agama. Jadi tujuan pendidikan nasional kita adalah berasaskan budi pekerti dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma-norma agama. Jadi menciptakan generasi yang imtak, beriman dan bertakwa. Jadi kalau beriman berarti harus sesuai dengan pembinaan iman itu yang kita berikan, yang kita sampaikan kepada pelajar dan remaja. Jangan bertentangan. Kemudian kita mengharapkan bahwa usia-usia yang sangat minim ini dalam pancaroba mereka akan diberikan pendidikan-pendidikan yang tidak merusak pemikirannya, pola pikirnya, mindsetnya. Seakan-akan dengan memberikan gratis alat kontrasepsi itu mereka secara nggak langsung diberikan himbauan, silakan berbuat sesuatu yang tidak baik. Inilah yang banyak terjadi, video-video banyak terjadi nih. Anak sekolah bukan sekolah dia, tapi mereka ya masuk ke suatu rumah, mereka itu rame-rame, masing-masing ada kamarnya untuk menggunakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh agama. Jadi ini salah satu himbauan dari berbagai ormas UI melalui Ketua UI Bidang Pendidikan menuntut agar pemerintah membatalkan PP nomor 28 tahun 2024 karena itu membahayakan generasi ke depan. Kita udah capek untuk membina di sekolah, ya bagaimana mereka memiliki moral, memiliki nilai agama yang bagus, lalu kita runtuhkan, kita rusak, destruktif mereka itu, sehingga generasi kita menjadi kebingungan di jalur ghad, subhanul ghad, subhanul yaum di jalur ghad. Dalam kaidah Islam, para ulama mengatakan
hari ini adalah mereka itu pemuda, remaja, tapi mereka adalah rijalul, pemimpin masa depan. Jadi kalau hari ini sudah rusak, ya masa depannya kayak mana jadi pemimpin? Udah rusak moralnya, rusak akhlaknya, rusak nilai agamanya, maka mereka tidak bisa diharapkan sebagai the coming generation, generasi penerus kebaikan. Maka kalau kita berikan sesuatu yang merusak, maka mereka generasi yang merusak bangsa kita. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.